kami terus menghargai setiap kebenaran firman-Mu, pengajaran-Mu yang membentuk kehidupan kami, untuk kami siap dibangun, dibentuk menjadi gereja yang sempurna, untuk kami layak bertemu dengan Engkau. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Tuhan, karena Engkau mau membentuk hidup kami lah, kami ada malam pada sore hari ini untuk kami datang beribadah. Oleh sebab itu urapi kami Tuhan dalam mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu juga yang dipercayakan menyampaikannya sore ini. Biarlah Tuhan yang memakai kehidupan ini untuk boleh menjadi alat dan menjadi saluran berkat, sehingga kami umat-Mu boleh diberkati lewat pengajaran-Mu. Kami buka hati kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini, ya, karena ya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh yang menghantar kita ada di tempat ini, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, untuk kita boleh menikmati persekutuan ya dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sehubungan dengan ya Bapak Gembala beserta dengan ya tim yang sore ini akan bertolak ya ke Medan, ya, sehingga tidak dapat hadir bersama dengan kita sore hari ini, sehingga pelayanan mimbar itu boleh dipercayakan kepada saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan yang sudah saya sampaikan juga di waktu-waktu yang lalu, bagaimana kehidupan kita sebagai ya umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan harus memahami, harus mengerti bahwa kita sedang berada ya di waktu ya yang tidak banyak lagi, atau waktu yang singkat, waktu yang dipercepat. Nah, kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, yang gereja Tuhan yang mendapatkan perlindungan itu adalah gereja yang di dalamnya ada terang Tuhan. Maka pada sore hari ini saya mengajak kita untuk membacakan ayat firman Tuhan dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-12. Ya, dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-12, kita perhatikan di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ya, Wahyu pasalnya yang ke-12, ya, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian saya bacakan bagi kita firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2, ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita memperhatikan ya bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, ya, harus tetap berada dalam terang Tuhan. Kalau kita mau ya tampil sebagai pemenang. Ya, tadi saya sudah bacakan bahwa perempuan itu menunjuk kepada gereja Tuhan yang diterangi oleh Tuhan, yang mengalami atau yang memiliki terang Tuhan sebetulnya. Ya, tentu kalau dari tiga ya benda ini yang digambarkan dengan matahari, yang digambarkan dengan bulan, bintang, ini semuanya ya adalah benda-benda penerang yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara, di sini kita tentu sebagai umat Tuhan, kenapa kita harus memiliki ya terang, ya terang yang dari Tuhan? Karena lewat kita memiliki terang inilah kehidupan kita selalu dihangatkan oleh Tuhan, selalu digairahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kehidupan kita bergairah, kehidupan kita bersemangat, adalah kehidupan yang selalu
merasakan atau mengalami terang Tuhan. Kalau mengalami terang Tuhan, walaupun ya saudara di sini tadi dikatakan mengalami sakit bersalin, tetapi dalam suasana sakit bersalin pun karena ada terang Tuhan, ada kekuatan, ya, ada kekuatan untuk lolos. Ya, kalau kita lihat pembacaan selanjutnya dikatakan baru saja perempuan itu melahirkan, maka di ayat yang ketiga tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertalus 10, dan di atas kepalanya 7 mahkota, dan ekornya mengerut sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki dan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari kepada gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara, di sini kita perhatikan, kalau kita mungkin pakai logika kita berpikir, seorang perempuan yang baru lahir atau baru melahirkan, ya, jangankan untuk berlari, untuk jalan saja memerlukan tuntunan, ya. Jangankan untuk berlari, untuk jalan saja atau untuk bangkit berdiri saja, ya, pasti akan membutuhkan penolong. Itu sebabnya selalu ada istilah orang kesehatan, ada suami siaga. Karena memang memerlukan. Tetapi di sini kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan ini, baru saja perempuan itu mengalami sakit bersalin, sudah harus melarikan diri. Apa yang membuat dia punya kekuatan? Karena memiliki terang Tuhan. Karena ada terang Tuhan yang memberikan tetap semangat, kekuatan. Maka kalau kita perhatikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Markus pasalnya yang ke-13, ya, dalam Markus pasal 13, kalau kita lihat di sini, orang atau kehidupan yang tidak lolos itu adalah kehidupan yang terjebak, ya, kepada musim dingin dan kepada kehidupan yang sedang mengandung. Ya, kita perhatikan sebentar, saudara. Dalam kitab Markus, ya, pasalnya yang ke-13, kalau kita lihat ayatnya yang ke-14 dimulai. Saya akan bacakan bagi kita demikian, ya, kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam ayatnya yang ke-14 dimulai, apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan, dan orang yang sedang di paranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Nah, ayat 17, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada waktu itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat, iya, kenapa ini bisa terjadi pada suasana musim dingin? Karena tidak menerima terang. Ya, di waktu yang lalu kita mungkin sudah, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala berbicara tentang ibu yang hamil. Tadi dalam kitab Wahyu tadi, memang dia sedang mengandung, tetapi ada proses melahirkan. Tapi di sini dalam Markus pasal 13 ini dikatakan ibu hamil yang tidak pernah melahirkan, ibu yang menyusui, yang kehidupan yang selalu ingin sesuatu yang baik tetapi tidak menerima. Ya, kalau diizinkan mungkin sakit bersalin atau penderitaan. Maka seperti
apa yang disampaikan oleh Ayub kepada istrinya. Ketika istrinya berkata, kutukilah Allahmu, matilah kamu, kata istrinya kepada Ayub. Apa kata Ayub? Kita jangan hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi kita harus bisa menerima apa yang buruk dari. Artinya kalau diizinkan kepada sakit bersalin, harus kita terima, tetapi kita tidak boleh lepas dari terang Tuhan. Karena bahaya, saudara, terutama di sini yang mau saya sorot adalah poin yang ketiga ini adalah jangan sampai masuk kepada musim dingin. Musim dingin, ya, kenapa bisa terjadi musim dingin? Sekali lagi, karena tidak ada terang. Tentu kalau ada terang, ada api. Kalau ada api, ada terang, ada cahaya, ini selalu menghangatkan. Kenapa? Karena ketika ya terang firman Tuhan itu disampaikan, maka tidak menanggap, tidak menerima firman Tuhan itu dengan baik. Sekali lagi, perjalanan hidup kita harus tetap berada dalam terang. Ya, di waktu yang lalu saya sudah sampaikan, kita sedang berada di waktu yang singkat, maka kita butuhkan terang yang selalu menghangatkan kita. Umat Tuhan bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan, kalau mereka tidak menerima terang yang dari Tuhan, maka mereka tidak akan sanggup menjalani perjalanan di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan yang menggiring mereka dalam suasana padang gurun, di mana malam hari suasana malam itu suasana yang sangat dingin. Kenapa? Perjalanan mereka ditentukan oleh tiang awan dan tiang api. Kalau seandainya tengah malam tiang api itu bergerak, mereka harus jalan. Mungkin jam 12 malam atau subuh-subuh, kalau tiang api itu bergerak, mereka harus ikut. Kalau Tuhan katakan berhenti, mereka harus berhenti. Kalau tidak, tiang api ini sudah berhenti, mereka tidak berhenti, atau mereka akan lanjut dan meninggalkan tiang api itu, maka mereka tidak akan sanggup menghadapi dinginnya suasana padang gurun. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa musim dingin ini ya jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu musim dingin secara rohani, musim dinginnya pengharapan kita. Ya, ada banyak orang mengalami musim dingin, imannya dingin, kasihnya dingin, pengharapannya dingin. Maka dikatakan akibat bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang semakin dingin. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi krisis musim dingin ini? Apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita? Maka hal yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita adalah memiliki persekutuan. Tentu yang pertama, kita harus memiliki persekutuan dengan kebenaran firman Tuhan. Bersekutu dengan firman Tuhan. Bersekutu dengan Yesus adalah firman, roti yang turun dari surga. Itu yang akan bisa menghangatkan kehidupan kita. Supaya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Supaya lewat kita bersekutu, senantiasa bersekutu dengan firman, maka iman kita itu akan terus dibaharui, terus ditingkatkan sehingga kita mengalami iman yang sempurna. Harus meningkat. Maka kalau dalam pelajaran tabernakel, ya coba dibuka sebentar tabernakel. Dalam tabernakel itu pintu gerbang sampai kepada halaman itu
juga berbicara bagaimana kita harus memiliki iman. Dasar iman kita apa itu? Pintu gerbang itu percaya kepada Yesus, percaya kepada firman, percaya kepada Yesus sebagai anak Tuhan, sebagai Raja, sebagai anak manusia. Karena kalau dalam pintu gerbang itu ada 4 tiang berbicara, ya, kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Harus kita percaya Tuhan itu tampil datang sebagai Raja di atas segala raja. Harus kita percayai juga Tuhan Yesus itu datang sebagai anak manusia. Harus kita percaya juga bahwa Yesus itu datang sebagai hamba yang melayani. Harus kita percaya juga Tuhan Yesus itu datang sebagai anak Allah. Nah, kalau ini ada dalam kehidupan kita, ini akan membangkitkan iman kita. Kita percaya, kita menerima Tuhan sebagai, ya, Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu nanti masuk meningkat. Setelah kita memiliki percaya, kita bertobat, kita memberi diri kita dibaptis, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, tentu ada peningkatannya. Ada persekutuan dengan meja roti. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, di meja roti itu ada 2 tumpuk roti yang jumlahnya 12, yang menggambarkan firman Tuhan Alkitab kita ini. Tentu kenapa kita harus terima firman Tuhan itu sampai kita sempurna lewat kebenaran firman Tuhan. Ini menunjukkan kehidupan gereja Tuhan yang bersekutu dengan firman, yang bersekutu dengan pengajaran. Itu ada kehidupan yang berpijak di atas bulan. Berpijak di atas bulan artinya bahwa pengorbanan Yesus itu, kasihnya Yesus itu, itulah yang menjadi tumpuan perjalanan hidup kita. Nah, kalau perjalanan hidup kita, tumpuan kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus, maka perjalanan sesulit apapun yang kita jalani, kalau kita bertumpu pada pengorbanan Yesus, kasihnya Yesus, maka tentu perjalanan kita pasti akan mendapatkan pertolongan. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka persekutuan yang kedua, ya, adalah persekutuan dengan pelita emas itu, persekutuan dalam terang urapan Roh Kudus. Sehingga kalau kita memiliki persekutuan dengan terang Roh Kudus, maka lewat persekutuan dengan Roh Kudus itu membuat pengharapan kita, ya, pengharapan kita akan semakin meningkat, pengharapan kita akan semakin nyata, pengharapan kita akan semakin bertobat. Nah, kalau pengharapan kita semakin meningkat, semakin nyata, tentu ini membuat hidup kita indah. Kalau sudah memiliki pengharapan dalam kekuatan Roh Kudus, ya, lewat pengharapan itu kita akan menerima karunia-karunia Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus yang membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin indah. Kerinduan kita tentu kita harus semakin indah. Indah di pemandangan Tuhan. Maka tadi dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat pertama ini kan, perempuan itu bermahkotakan 12 bintang. Jadi kalau kita memiliki mahkota, sebagai gereja Tuhan kita sudah dimahkotai dengan pengharapan, sudah dimahkotai dengan karunia-karunia Roh Kudus, maka itu akan membuat kita semakin indah. Gereja Tuhan, sidang mempelai Tuhan akan semakin indah kalau kehidupan kita senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi sebabnya kan dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-19 itu bahwa gereja Tuhan atau mempelai perempuan itu, ya, memiliki pakaian yang sangat indah. Pakaian pengantin, tentu pakaian pengantin itu yang tidak lupa dalam pakaian pengantin itu tentu ada mahkota. Dan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada persekutuan di dalam doa dan penyembahan, persekutuan dalam mesbah lupa. Nah, kalau persekutuan kita, ya, bersekutu dengan mesbah lupa, ini akan membuat kita semakin kuat
Bagaikan kita juga bersekutu dalam dua loh batu. Kalau dalam ruangan maha suci, di dalam peti perjanjian itu ada yang namanya dua loh batu. Maka kalau ini ada pada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kehidupan kita akan dinaungi oleh terang Allah, akan dilindungi, akan diselubungi dengan terang Allah, terang kasihnya Allah. Jadi kehidupan yang di dalamnya ada mahkota 12 bintang, ada terang matahari, ada terang bulan. Ini sekali lagi kehidupan gereja Tuhan yang selalu digairahkan oleh Tuhan. Sakit bersalin boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi kekuatan kita karena ada terang Tuhan. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa seorang ibu yang baru melahirkan itu, kalau kita lihat logika kita pasti butuh seorang penolong. Tapi ini kita lihat, dia bisa mampu berlari. Perempuan itu bisa mampu berlari. Kenapa? Karena kita sudah dilengkapi dengan terang kasihnya Bapa, terang kasihnya Roh Kudus, terang kasihnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berharaplah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan itu menjadi tumpuan pengharapan kita, maka kita pasti akan mengalami kemenangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita mau mengalami kasih Allah itu, bahwa kita harus masuk tergembala dengan baik, harus digembalakan, masuk dalam penggembalaan. Memang untuk masuk dalam penggembalaan itu sekali lagi Alkitab mencatat, untuk masuk ke kandang penggembalaan itu harus melalui pintu. Bahkan pintunya dikatakan bukan pintu yang lebar, tapi pintu yang sempit. Kenapa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tergembala. Kenapa kita harus masuk dalam padang penggembalaan? Kenapa kita harus masuk dalam kandang penggembalaan? Kalau kita mau mengalami terang Tuhan itu sepenuhnya dalam kehidupan kita. Tadi pagi atau siang Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa kita sedang berhadapan dengan musuh kita. Itulah si iblis. Si iblis itu bukan hanya dia menakut-nakuti begitu saja, tapi kitab Suratan Petrus mengatakan, coba kita lihat sebentar. Suratan Petrus, 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Kita baca dulu bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayat 8, 1, 2, 3 Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh kita itu sedang berjalan berkeliling. Dia bukan hanya mengaum, tapi dia berjalan berkeliling. Dia keliling dunia. Dia kelilingi semuanya. Siapa yang dikelilingi? Semua manusia. Dan siapa yang mau berusaha dirusaknya? Semua manusia mau dirusaknya. Termasuk orang yang sudah berada dalam penggembalaan itu juga mau dirusaknya. Termasuk orang yang disebut orang saleh pun mau dirusaknya. Jadi iblis itu dia tidak merusak orang yang di luar gereja. Tidak hanya orang yang di luar gereja yang dia rusak, termasuk orang yang dalam gereja. Dia mau rusak kehidupan. Itu sebabnya kita harus di sini dikatakan dalam kitab Suratan Petrus ini harus sadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai lengah. Jangan-jangan kita ini incarannya. Jangan-jangan kita semua jadi incarannya. Kalau kita tidak sadar dan berjaga-jaga, kita pasti incarannya. Karena targetnya iblis itu dikatakan dia mau menyeret sepertiga dari bintang. Tadi kan sudah
Ya, kita dengar pembacanya. Maka kita perlu berjaga-jaga dan sadar. Tapi perempuan itu anehnya tidak terseret. Kenapa? Karena dia tidak hanya memiliki bintang, dia memiliki bulan, dia memiliki matahari. Jadi di sini sekali lagi saudaraku, bahwa iblis itu dia berjalan, dia mau melihat siapa yang keluar dari kandang penggembalaan. Itulah juga yang dirusaknya. Bahkan yang ada dalam kandang penggembalaan itu berusaha dirusaknya. Kita lihat dalam kitab Ayub pasal 2. Coba kita lihat dalam kitab Ayub. Ya, dalam kitab Ayub pasalnya yang kedua. Ya, kita perhatikan sebentar apa yang dikerjakan oleh iblis itu, berusaha merusak kehidupan orang percaya. Dalam Ayub pasalnya yang kedua, saya bacakan ayat 1 dulu dimulai. Dikatakan demikian, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Sama-sama menghadap. Anak Tuhan datang, iblis juga datang. Ayat 2, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi tadi Saudara Petrus mengatakan iblis itu berjalan berkeliling, dia mau menjelajah. Di sini kita Ayub mengatakan menjelajah, mengelilingi bumi. Untuk apa? Mencari orang yang siap untuk ditelan. Ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakanya tanpa alasan. Di sini Tuhan promosikan bahwa Ayub itu ada dalam penggembalaan. Lalu ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang yang memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawa. Bayangkan saudara, seorang Ayub saja berusaha dirusak, ya, orang yang saleh berusaha dirusak. Nah, kalau kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pasal yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana juga ya Ayub itu dipromosikan Tuhan juga. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat yang ke 6 dan 7 juga cerita yang sama, tapi waktu yang berbeda. Apa kata iblis? Dari perjalanan mengelilingi dunia, mengelilingi bumi, menjelajah bumi. Lalu ayat 8 pasal 1, lalu bertanyalah Tuhan kepada dia, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Di sini jelas Ayub itu berada dalam pagar penggembalaan, tapi iblis menuntut, karena kau pagarinya dia Tuhan, karena kau lindunginya dia. Coba kalau dia tidak punya apa. Jadi ini harus kita waspadai. Maka saya katakan tadi, kita harus tetap ada dalam penggembalaan, supaya terang Tuhan itu terus ada pada kita. Kenapa? Sekali lagi kita semuanya sedang diincar, supaya jangan seorang pun yang lolos
masuk dalam puncak rencana Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sekali lagi, kalau tidak ada terang Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa bertahan menghadapi suasana dinginnya kehidupan Tuhan. Dinginnya suasana dunia ini. Kasih, ya, kebanyakan orang semakin dingin. Bukan karena, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, karena bersaudara sehingga erat, tidak menjamin. Yang bersaudara pun bisa dingin, ya, kalau tidak ada kasih Allah. Ya, kalau tidak ada kasih Allah, bisa dingin. Mungkin itu dekat dengan rumah kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini. Kalau kita tidak berada dalam kasih Allah, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu saya seringkali ya, kalau dia telepon, ya, kalau ada keluarga yang datang dari Batam, dari kampung ke Batam, ada tante saya, tante tidak kandung, tapi sudah dianggap menjadi anak bungsu opung saya, karena dia itu dulu ya anak yatim dan opung saya membesarkan. Jadi anaknya, burungnya di depan gereja kita yang di Punggul tidak jauh, hanya 20 meter rumahnya. Tapi setiap mereka datang dari kampung tak pernah mampir ke rumah. Saya pun sering tidak tahu. Dan dulu anaknya, ya, anak adik ini masih kita ajar sekolah minggu, tapi belakangan ini tidak dikasih. Lalu ada satu ketika kami melayani seorang, ya, ibu janda masih keluarga dengan mereka. Sudah 2 kali datang ibadah. Ketiga kali kita tanya kenapa nggak datang ibadah. Lalu dia lapor, kata mamanya siapa itu, kalian tidak punya adat. Bayangkan saudara, gereja kalian tidak punya adat, sehingga menghalangi si ibu yang janda ini. Padahal awalnya kita sudah layan, wah, dia senang. Tapi karena dia bilang, kata sianu, kalian gereja kalian tak punya adat. Waduh. Lalu saya jawab, siapa bilang kami tidak punya adat? Kami punya adat. Membuktikan kami punya adat, kami punya pakaian. Kami ibadah pakai baju dengan sopan. Itu adat. Adatnya apa lagi? Kasih dari Allah itu lebih dari adat istiadat manusia. Bayangkan saudara. Jadi sampai sebulan yang lalu, ibu saya waktu telepon, datangnya tante ibu itu ke rumah. Tante siapa? Siapa? Wih, emang ke Batam? Ke Batam rumahnya? Iya, ke Batam. Loh, gak pernah datang. Iya, pening saya, pusing saya. Mau nitip untuk buku aja pun, satu baju tak mau. Bayangkan saudara. Padahal sudah dianggap keluarga, tapi karena tidak diisi oleh terang Tuhan, kasihnya akan semakin dingin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa kita harus berada dalam kandang penggembalaan, supaya tetap ada naungan kasih Allah, perhatian Tuhan ada pada kita, supaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Memang kalau kita masuk dalam sekali lagi sistem penggembalaan, dalam kandang penggembalaan itu, bahwa kita tidak bebas, ya, tidak bebas, nggak boleh bebas karena dalam suasana kandang kan. Ya contohnya inilah kandangnya. Kalau kita ngumpul di sini mau kemana kita bebas. Kita tidak terpengaruh dengan dunia luar. Kalau secara daging memang ini sangat menyakitkan. Secara daging sangat menyakitkan. Tetapi inilah yang membuat kita menjadi kuat untuk menghadapi hari-hari yang semakin jahat.
Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berada dalam kandang penggembalaan supaya tetap hangat, karena kita sedang berada dalam situasi dunia yang semakin sukar, di mana iblis sedang berusaha untuk menggagalkan setiap orang. Bukan hanya orang di luar, sekali lagi termasuk orang yang ada dalam penggembalaan. Kita sudah lihat contohnya adalah Ayub. Ayub yang begitu terkenal dengan orang yang saleh, bukan manusia yang mempromosikan dia saleh, tapi Tuhan sendiri mempromosikan dia adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Tapi kita lihat masih disasar oleh iblis supaya Ayub itu jangan sampai masuk dalam kehendak dan rencana. Tapi di situ kita melihat iblis terkecoh. Iblis terkecoh. Maka ketika semuanya habis, kekayaannya habis, kesehatannya juga ludes, anak-anaknya ludes. Di situ kita melihat dalam firman Tuhan, Ayub masih bisa berkata, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Sekali 10 anaknya mati. Bukan satu-satu, sekali 10. Siapa mungkin kita, kalau mungkin diperhadapkan kepada kita seperti itu, siapa kita yang salah? Mungkin kita tidak salah. Tapi karena Ayub berada dalam kandang penggembalaan, dia digembalakan oleh Tuhan, dia dalam perlindungan Tuhan. Tadi dikatakan, oke, semuanya serahkan kepada Tuhan, kepada iblis. Tapi ingat, nyawanya jangan kau ganggu, sayang nyawanya. Artinya kesehatannya boleh kau cobai, hartanya boleh kau ambil, termasuk anak-anaknya boleh kau ambil. Tapi ada satu yang berharga dalam kehidupan Ayub yang tidak boleh disentuh oleh iblis. Mungkin kita mengalami yang sama, saudara. Mungkin kita mengalami yang mirip-mirip. Saudara mungkin diperhadapkan dengan masalah yang berat, mungkin seperti Ayub ini. Tapi kalau kita ada dalam kandang penggembalaan, ingat, ada sesuatu yang berharga yang Tuhan pertahankan dalam kehidupan kita. Itulah roh kita, nyawa kita. Ya, asal kita tetap berada dalam kandang penggembalaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di sini kita melihat kalau tadi iblis itu berjalan berkeliling, ya, mengelilingi dunia, mengelilingi bumi ini, menjelajah bumi ini. Ya, apa tujuannya? Dengan aumannya itu, ya, dari aumannya itu supaya tentu mau mencoba menggiring domba itu untuk keluar dari kandang penggembalaan. Itu tentu sarannya. Nah, tentu kalau sudah keluar dari kandang penggembalaan, yang artinya bahwa iblis itu berusaha untuk mengalihkan perhatian manusia itu supaya tidak bertahan atau berharap hanya kepada Tuhan. Maka dalam suratan 1 Korintus kita perhatikan sebentar. 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi ini yang mau dialihkan dengan aumannya. Ya, iblis itu dengan mengaum, dia berkeliling menjelajah bumi ini. Yang ya dia tampilkan adalah supaya manusia itu keluar dari penggembalaan. Artinya supaya manusia itu tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan, tidak lagi berharap kepada firman, tapi dia berharap hanya untuk hidup yang sementara ini. Yang kedua, saudaraku, bahwa kalau singa itu mengaum dengan suaranya adalah untuk merusak kehidupan kita dengan menampilkan suara daging. Dan kalau kita melihat saudaraku dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14, justru singa itu mengaum di kebun anggur. Singa itu mengaum di kebun anggur.
Dalam ayat yang kelima dalam Hakim-Hakim 14 dikatakan, lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum di kebun anggur. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebun anggur itu berbicara suasana kehidupan nikah rumah tangga kita. Suasana mempelai. Ya, kalau suasana mempelai adalah suasana sukacita. Jadi iblis itu, singa itu mengaum untuk merusak suasana sukacita dalam nikah, sehingga dia menampilkan suasana daging. Jangan sampai. Pada awalnya kita melihat Simson berhasil mengalahkan singa. Dia berhasil mengalahkan singa yang kuat. Dia robek-robek, dia bunuh, dia matikan. Sehingga pada waktu itu, ya, singa itu sudah mati. Dia menghasilkan bayi, ya, di kebun anggur. Tapi selanjutnya singanya boleh mati, tapi auman singa itu yang membahayakan Simson. Auman singa itu yang membahayakan, sehingga Simson itu takluk kepada suara dagingnya, takluk kepada Delilah. Bayangkan, dia berada dalam suasana kebun anggur, tapi auman singa itu membuat, ya, Simson keluar dari suasana kebun anggur. Kenapa? Karena auman singa itu berhasil, ya, membangkitkan suara dagingnya si Simson. Auman singa itu berhasil, ya, menaklukkan Simson dengan memunculkan suara daging. Jadi saudaraku, seringkali juga kehidupan kita, kehidupan manusia kita, kehidupan orang percaya, seringkali kita takut karena suara daging kita lebih menonjol daripada suara penggembala. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat, kalau kita berada dalam suasana kebun anggur, suasana penggembalaan, suasana sukacita, maka kita harus, ya, tetap menundukkan diri kita kepada suara Tuhan. Ada satu cerita dalam, saudaraku yang dikasihi, dalam kitab Matius pasalnya yang ke-20. Di situ cerita tentang, ya, kebun anggur, pekerja-pekerja di kebun anggur. Yang mempunyai kebun anggur itu pagi-pagi bangun untuk mencari pekerja. Ketika dia bertemu dengan pekerja, Tuhan yang punya anggur itu punya kesepakatan bahwa upah 1 dinar 1 hari. Maka didapatinya lah para pekerja itu buat kesepakatan, oke, kerja di ladang anggur. Lalu jam 9 dia jalan lagi ke tempat lain, ketemu juga dengan orang yang sedang menganggur. Lalu tawarkan, mau dikerja di kebun anggur Bu? Oke, masuk. Kesepakatan, masuk kerja. Lanjut lagi, dan terakhir ada yang jam 5 sore masuk jam 5 sore masuk. Kesepakatan dibuat, oke, kerja. Lalu ketika sudah selesai bekerja, lalu Tuhan yang mempunyai anggur itu memanggil mandornya. Lalu dia bayar gaji. Yang pertama yang dipanggil yang masuk jam 5 sore, kasih 1 dinar. Lalu dipanggil yang masuk pertama kali, dikasih. Dalam hatinya orang yang masuk duluan pagi-pagi ini, wah, dia aja jam 5 sore masuk, pasti, ya, dikasih 1 dinar, pasti lebih banyak ini. Muncullah suara dari dia, lupa ada kesepakatan tadi. Lalu ketika dikasih 1 dinar untuk yang pertama kali masuk, dia protes, bersungut-sungut.
satu hari, upah satu hari satu dinar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita lihat di sini. Seringkali dalam kehidupan kita, ya, seringkali suara daging kita ini lebih menonjol daripada suaranya Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Karena suara daging kita yang lebih menonjol, maka akan memunculkan persungut-sungutan. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa maunya kita. Padahal Tuhan sudah buat kesepakatan. Tuhan yang punya kebun anggur itu buat kesepakatan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini karena apa? Sekali lagi, auman singa itu, ya, bukan hanya membawa keluar dari penggembalaan, tapi juga auman singa itu membuat suara daging kita lebih menonjol. Ini yang perlu kita hati-hati. Maka kalau kita melihat memang ketika suara daging lebih menonjol daripada suara Tuhan, maka akan memunculkan persungut-sungutan. Ini akan berbahaya. Maka dalam kitab Bilangan pasal 16 di ayat 8, di situ ada kumpulan atau yang disebut dengan Bani Korah, keturunan Lewi, orang Lewi, ya, yang sebenarnya sudah mendapatkan kemurahan untuk direkrut oleh Tuhan menjadi pelayan di rumah Tuhan. Nah, kalau saudara baca nanti bagaimana Bani Korah itu memberontak. Kenapa memberontak? Karena suara dagingnya. Karena merasa lebih hebat dari Musa, merasa lebih hebat dari yang lain. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sekali lagi waspada. Kita harus waspada, kita harus memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita lolos daripada ancaman yang sedang mengancam kehidupan kita. Kita harus berada dalam pengembalaan, kita harus berada dalam terang Tuhan. Jangan sampai suara daging ini yang muncul. Jangan sampai suara daging kita yang menonjol. Kalau memang itu yang menonjol, maka tentu akan banyak orang yang mundur dari Tuhan. Saudara, dalam kitab, ya, Injil Yohanes pasal 6 kan, ayat 60, 61 dan ayat sampai 66 itu, ya, di situ cerita bagaimana Tuhan menampilkan dirinya sebagai roti hidup. Setelah dia memberi makan 5.000 orang dengan kenyang, sisa 12 bangku. Lalu Yesus menampilkan, setelah dia memberi makan kenyang, lalu dia menampilkan pengajaran. Maka kalau kita melihat, ketika mereka dikasih makan 5.000 orang, semua orang senang, happy. Tapi ketika Tuhan tampilkan pengajarannya, apa kata murid itu? Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengar? Kenapa tidak sanggup mendengar? Ya, karena tadi suara dagingnya yang menonjol, perasaannya yang menonjol. Maka karena tidak mau, karena lebih mengutamakan auman singa itu, walaupun ditampilkan pengajaran, walaupun ditampilkan firman. Kalau di ayat yang ke-66 dalam Injil Yohanes dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid yang mengundurkan diri, tidak lagi mau ikut Tuhan. Artinya, kalau sudah tidak mau ikut Tuhan, keluar dari kandang penggembala. Keluar dari kandang penggembala. Banyak yang mundur. Kenapa? Karena ditampilkan firman yang keras dalam suara penggembalaan, yang mengoreksi, yang memperbaiki. Dia tidak terima.
Tapi kalau mungkin ditampilkan firman Tuhan yang selalu menghibur, ya kan? Ikut Tuhan sukses selalu, ikut Tuhan ya tidak ada penderitaan, ikut Tuhan itu ya selalu manis nih. Ikut Tuhan itu harus berhasil dengan begini-begini. Memang kita pasti berhasil, tapi kan ada prosesnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, fenomena ya seperti ini sudah sering terjadi. Saya ingat di tahun 2000-an ya, ketika dengan marak-maraknya ya minyak urapan, lalu ya karena ABS asal bapak senang walaupun tidak sesuai dengan firman disampaikan begini, lalu ya anggotanya pun sampaikan, oh kalau kamu rumahmu diurapi saya akan keluar, ini mau diurapi gak ada bencana, ini mau diurapi gak akan ada malapetaka. Tahun 2000 saya ingat itu di Jakarta itu lagi marak-maraknya perampokan di lampu merah yang namanya kapal merah. Jadi seorang ya saya katakan anak Tuhan baru beli mobil dengan mantapnya, dengan diyakininya, yang mulia saya kan diyakininya lah. Perkataan yang menyampaikan itu harus diurapi mobilmu supaya tidak kena celaka. Diurapinya semua mobilnya, lampu di lampu merah langsung ditarik orang spionnya. Dulu itu sedang marah itu jual beli spion yang ditarik di lampu merah. Lampu merah, ya kalau lampu merah kan berhenti, ditarik langkah dulu. Padahal mobil baru keluar. Lalu si bapak ini menggerutu, ya menggerutu kecewa, akhirnya tidak datang sama Tuhan. Bayangkan hal seperti ini. Kenapa? Karena ditampilkan. Yang pertama ditampilkan ya wah nggak masalah itu. Tidak ditampilkannya firman yang membangun hidup rohani, tapi ditampilkan firman yang percaya kepada minyak. Percaya kepada minyak itu dijadikan sebagai jimat. Aneh-aneh, ya aneh-aneh semua. Lalu ketika itu juga ada ibu kos saya, bapak kos saya yang saya kos dulu, ya. Ketika acara pembuangan dari kamar mandi sumbat, lalu diambil, bukan biasa kalau pembuangan kamar mandi kan kalau sumbat ya kita cari lah jolok-jolok kan itu. Rupanya dia bukan ambil jolok-jolok, dia ambil minyak ini. Dalam nama Yesus disiramnya minyak, tambah beku. Kenapa? Karena yang di dalam selokan itu juga minyak. Karena mereka tukang jualan daging, jual saksa. Jadi setiap pagi mencincang, tentu lemak-lemaknya itu minyak-minyaknya kan disiram. Akhirnya lama-lama beku. Lalu saya bilang, kenapa ini? Itu minyak. Ya, kemarin ada begini. Lalu saya bilang, Mama, kalau saluran sumbat kita jolok, bukan dikasih minyak lagi. Saya praktekkan. Oke, ambil minyak dulu. Saya kasih air, saya bilang, kita kasih air dingin lah, saya bilang. Tentu kalau dikasih air dingin, beku kan? Nempel di situ lagi. Nempel ya, saluran air kan peralon, ya kan? Plastik, lem di situ. Ini lama-lama nanti akan sumbat memang ini. Saya ambil besi 6, saya ikat ujungnya pakai kain, lalu saya tarik, keluarlah semua kotorannya. Seperti ini, bukan pakai minyak, saya bilang. Ini kenapa saudara? Karena yang menampilkan sesuatu yang secara daging. Itu sebabnya ketika ditampilkan pengajaran memang tidak banyak orang yang bertahan, tidak banyak orang yang bisa ikut. Tapi walaupun tidak banyak yang ikut, orang yang mengikut itu walaupun sedikit, itu adalah orang yang berkualitas. Kita lihat tadi dalam kitab Wahyu pasal 12 itu dikatakan perempuan yang lolos itu seorang ibu yang hendak melahirkan,
tidak dikatakan di situ 10.000 atau 3.000 atau 100.000, tapi dikatakan seorang ibu. Ini menunjukkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang ditolong oleh Tuhan itu satu kesatuan yang terbangun menjadi satu tubuh, itulah tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita miliki supaya kita dapat meredam awan singa itu? Nah ini sekarang, supaya kita tetap berada dalam terang Tuhan, kita lolos dari awan singa itu, ya. Coba kita lihat, ya. Coba kita perhatikan sebentar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau perhatikan di sini, ya, haleluya. Dalam kitab, coba kita perhatikan. Kalau kita melihat dalam kitab Matius pasal yang ke-20, ya, di sini kita melihat bagaimana masih ditampilkan suara daging. Tapi kalau kita melihat dalam kitab Amos pasalnya yang ke-3, coba kita perhatikan. Dalam kitab Amos pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-12. Ya, kita baca dulu bersama-sama. Amos pasal 3 ayatnya yang ke-12. Kita baca 1, 2, 3, ya. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dari cerita ini saudaraku, bagaimana supaya kita sekali lagi yang tidak terpengaruh atau bisa mengatasi awan singa ini? Maka yang pertama, kita harus berada, ya, tetap digembalakan, dan kita punya pendirian yang teguh kepada firman. Jadi supaya kita lolos dari awan singa itu, maka harus kita perkuat pendirian kita. Pendirian kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Pendirian kita kepada pengajaran jangan sampai goyah. Maka tadi saya katakan perlu kita ada dalam kandang penggembalaan. Karena dalam kandang penggembalaan itu, gembala itu bertanggung jawab untuk mengokohkan pendirian kita. Yang walaupun yang pernah di sini dikatakan, walaupun mungkin sempat pendirian kita bagian sudah di mulut singa, tapi kalau ada gembala, ya, gembala itu pasti akan menolong kehidupan kita. Maka dalam suratan 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikian saya bacakan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta, dan yang hati nuraninya memakai syarab. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita harus memiliki pendirian. Karena lewat kita memiliki pendirian, maka hidup kita akan termeterai, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena di sini tadi dikatakan bahwa akan ada pekerjaan setan itu yang akan memeteraikan mereka. Jadi kita harus termeterai di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih tidak. Jadi kalau kita mau berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, di sini dikatakan harus tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau dipercayakan melayani, mungkin sebagai singer, mungkin sebagai WL, sebagai mungkin aser, itu kan pekerjaan Tuhan. Mungkin dipercayakan yang lain, tanggung jawab yang lain, itu pekerjaan Tuhan. Harus kita tekuni, harus kita giatkan.
mau mungkin sebagai penari tamborin yang remaja ya, dipercayakan untuk yang lainnya. Semua kita, apapun yang mungkin kita bisa perbuat, mungkin kita tidak jadi aser, mungkin tidak jadi ya angkat kantong persembahan, tidak jadi singer di sini. Mungkin saudara sebagai pendoa, ya, saudara mungkin sebagai pendoa. Di rumah mungkin masing-masing kita, saudara mungkin sebagai seorang yang berdoa untuk ya pengembalaan, untuk keluarga, untuk yang pelayanan. Apa saja mungkin yang bisa kita perbuat, asal ada kaitannya dengan pekerjaan Tuhan. Sebab di sini dikatakan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Jadi pendirian kita harus kita perkuat dengan kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, mungkin simpelnya saja, mungkin disuruh gotong royong, datang gotong royong itu kan pekerjaan Tuhan. Ya, disuruh yang lain. Yang kedua tadi yang diambil oleh gembala itu dalam kitab ya Amos tadi adalah selain tulang betis ada potongan telinga, katakan. Ya, 2 tulang betis dan potongan telinga. Jadi pekerjaan iblis itu berusaha menggoyahkan pendirian kita dan juga berusaha menutup pendengaran kita. Maka saudaraku, kalau kita lihat dalam suratan 1 Timotius pasalnya yang ke-4, bahwa pekerjaan nabi palsu itu adalah bagaimana memalingkan perhatian manusia itu supaya beralih dari kebenaran firman Tuhan, supaya tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan, tapi sudah beralih kepada yang lain dan yang lain. Kalau dalam surat Timotius dikatakan membuka dirinya bagi dongeng, membuka dirinya bagi yang lain. Ada mungkin membuat palsu, ya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus kita ya memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau lolos, sekali lagi, kita tetap diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, diterangi oleh kasih Allah, diterangi oleh Roh Kudus, diterangi oleh pengorbanan Tuhan. Orang yang lolos adalah orang yang masuk dalam kandang penggembalaan. Bagaimana orang yang masuk dalam kandang penggembalaan itu? Pendiriannya akan semakin diteguhkan. Bagaimana orang yang berada dalam kandang penggembalaan itu? Kehidupannya selalu mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada kehidupan yang selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Bagaimana kehidupan yang berada dalam penggembalaan itu? Mengalahkan semua suara daging dan mengutamakan suara Tuhan dalam kehidupan. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, biarlah kita menjadi kehidupan yang diterangi oleh kasih Allah, supaya lewat kita diterangi oleh kasih Allah, kehidupan kita akan bisa mengalami kemenangan. Kita bisa menang menghadapi ancaman yang sedang melanda di tengah-tengah kehidupan kita. Dunia semakin bergelora, tetapi kalau kita berada dalam terang Tuhan itulah yang memampukan kita untuk kita bisa menang, dan kita bisa berkemenangan, dan kita bisa lolos dari ancaman yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, biarlah kehidupan kita akan terus yang berpegang kepada firman Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir saya bacakan bagi kita dalam suratan 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16. Saya bacakan demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita teratur, tidak kacau, kita berada dalam tuntunan Tuhan, kita tetap tergembala, kita diajar. Ya, kalau mungkin kesalahan kita ya ditampilkan, ya tujuannya supaya kehidupan kita memahami, mengerti mana yang benar, mana yang salah.
Kalau mungkin ditunjukkan salah kita, kelakuan kita diperbaiki, yang supaya kita semakin lagi lebih indah di pemandangan Tuhan. Kalau mungkin kita dididik dalam kebenaran, supaya kita dijaga lewat kebenaran itu menjaga kita, supaya kita tidak lagi keluar dari relnya Tuhan, supaya kita tidak keluar dari kandang pengembangan. Walaupun mungkin ada auman singa yang sedang mengaum, sekali lagi auman singa itu tidak akan terpengaruh bagi kita, karena kita sudah berada dalam kandang pengembangan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan sore ini yang saya sampaikan, biarlah kiranya terus memotivasi kehidupan kita. Kita raih terang Tuhan itu terus. Kita ada dalam terang Tuhan, supaya kalaupun mungkin kita diperhadapkan dengan sakit bersalin, kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan itulah yang menjadi bagian kehidupan kita, supaya kita tampil lebih daripada pemenang. Saya batasi sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita datang kepada Tuhan.